Dedi akan mengajar untuk khusus di kelas 12 IPA dan IPS. Ya, jadi untuk pertemuan pertama ini, Dedi akan menjelaskan materi tentang atletik. Selanjutnya, ya, saya akan bahas ya berupa PowerPoint. Ya, silakan disimak materi slide berikut ini. Oke, kali ini Sir Dedi akan menjelaskan materi atletik yaitu tolak peluru. Ya, untuk atletik, pengertian atletik ini adalah aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari secara alamiah. Sebelumnya, apa itu alamiah? Ya, alamiah itu adalah apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti berjalan, lari, lempar, dan juga lompat, itu adalah unsur daripada atletik. Ya, dan atletik ini juga bisa disebut sebagai ibu olahraga. Untuk pertemuan pertama ini, ya, Sir Dedi akan menjelaskan tentang nomor lempar, yaitu tolak peluru. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Sir akan lanjut seperti lari, jarak pendek ataupun lari jarak menengah, dan bisa juga ke lempar. Lompat maksudnya. Pengertian tolak peluru adalah cabang lempar yang memiliki gaya mendorong atau menolak terhadap sebuah peluru bola dari logam menggunakan teknik tertentu. Ya, itu adalah pengertian. Lalu kita masuk kepada sejarah tolak peluru. Untuk sejarah tolak peluru atau dikenal dengan the shoot put ini sudah ada dari zaman Yunani kuno. Hanya saja pada masa tersebut peraturan dan tata caranya berbeda. Pada masa dulu, olahraga ini jadi salah satu sesi latihan perang oleh prajurit Troya. Bola yang digunakan pada saat masa dulu berbahan dari batu. Pada abad pertengahan seperti ini dilakukan yang diikuti para prajurit perang. Pada 1866, pertandingan tolak peluru dilakukan pertama kali yaitu di Skotlandia. Sejak saat itu, olahraga lempar ini mulai berkembang di Eropa sampai akhirnya mendunia hingga ke Indonesia. Pada masa itu, olahraga tolak peluru hanya ada dalam perjalanan sekolah-sekolah di Belanda. Sejalan dengan perkembangan waktu, bola peluru mulai masuk pelajaran sekolah-sekolah di pribumi. Bahkan semakin berkembang sampai saat ini. Lalu kita masuk kepada teknik-teknik tolak peluru. Ya, teknik-teknik tolak peluru yang pertama kita pahami adalah, ya, saya akan jelaskan, yaitu teknik memegang peluru. Teknik memegang peluru, ya, letakkan peluru di telapak tangan. Ya, telapak tangan. Pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari tangan dengan posisi jari-jari dikembangkan. Jadi di sini maksudnya telapak tangan, ya, tidak seluruh telapak tangan, tetapi di daerah atas telapak tangan, di bawah ruas-ruas jari. Ya, jangan sampai dengan telapak tangan yang bawah. Oke. Gunakan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan jari kelingking di bagian samping peluru dalam posisi menekuk. Sementara ibu jari berada pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Berikan tenaga lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Rapatkan jari-jari termasuk kelingking dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping peluru agar seimbang. Lalu yang cara ketiga hampir sama dengan cara kedua, yaitu dengan merapatkan jari-jari tetapi dengan posisi sedikit lebih renggang. Teknik ini cocok bagi yang memiliki telapak tangan yang kecil. Lalu yang kedua yaitu teknik meletakkan peluru di leher. Ya, sebelum meletakkan peluru di leher, kita harus sudah memutuskan teknik memegang peluru yang paling kita sukai, nyaman, dan juga bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Menggunakan
tangan kanan sangat dianjurkan untuk memegang peluru, kecuali bagi yang kidal ya. Kalau bagi yang kidal tentu tidak akan bisa untuk menggunakan tangan kanan, karena bisa tapi tidak akan maksimal. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Kalau dia kidal berarti samping kiri. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Lalu kita masuk kepada teknik menolak peluru. Ada 3 tahapan. Ya, untuk menolak peluru ada 3 tahapan. Yang pertama, persiapan tolakan. Sikap tubuh yang terbaik ketika akan melempar peluru adalah berdiri dengan tegak dan rileks dengan posisi menghadap ke samping lapangan. Untuk memudahkan menolak, kaki direnggangkan selebar bahu dengan kaki kanan sedikit ditekuk dan berat badan menumpu di kaki kanan. Tangan kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu, tetap di bawah rahang dengan siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan kiri ditekuk dengan siku menghadap arah tolakan. Lalu gerakan tubuh. Saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lapangan ataupun lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara itu, pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu mendorong. Tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. Akhir tolakan. Sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan menggerakkan ke depan sebagai tumpuan. Menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap, kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang. Lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan. Dan pandangan tetap fokus. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan, kaki kanan menolak dan melonjak agar tenaga yang cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu, lontarkan peluru dengan sudut 40 derajat ke arah atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu, posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Lalu kita masuk kepada peraturan pertandingan tolak peluru. Ya, ini paling utama yang harus dipahami pada saat pertandingan tolak peluru. Atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya para atlet memiliki untuk memasuki lingkaran dari samping dan belakang. Atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan tolakan. Dihitung dari sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi ataupun tolakan pertamanya dianggap gagal. Atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari ataupun topping selama pertandingan. Atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. Atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan perut. Peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut dinyatakan diskualifikasi. Peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan 34,92 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan.
atau 3 kali melakukan kegagalan. Pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. Setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi lingkaran paling belakang. Kalau dia paling depan, berarti dianggap diskualifikasi. Atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Itulah peraturan daripada pertandingan tolak peluru. Lalu kita masuk kepada lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mili dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasang balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm dan tebal 11,4 cm. Sedangkan sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas. Sektor lain sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Lalu kita masuk kepada peralatan yang digunakan. Yang pertama adalah alat pengukur, yaitu meter. Yang kedua bendera, dan juga ada fluid. Dan terakhir ada peluru. Lalu kita masuk kepada berat peluru yang digunakan. Berat peluru yang digunakan di sini bermacam-macam, tergantung daripada usia. Untuk peluru senior putra, beratnya adalah 7,26 kg. Lalu untuk junior putra 6 kg. Lalu untuk remaja putra 5 kg. Sedangkan untuk putri senior dan junior itu sama 4 kg. Sedangkan untuk putri 3 kg. Berikut penjelasan untuk materi tolak peluru. Semoga dapat dipahami dari materi tolak peluru ini. Terima kasih. Sekian materi untuk hari ini ya. Semoga materi ini dapat dipahami dan dipelajari dengan baik dan mengerjakan tugas sesuai dari apa yang sudah saya terangkan ya. Jadi tetap di rumah menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.